Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Masalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi aswa'in nama ba'du. Nah, ketika Fatihah itu sebegitu keramatnya, sebegitu topnya, itu setan rapat, singkat cerita itu yang tadi dipimpin oleh iblis yang sedang terkapar apa? Terus sekali obatnya nggak ada, cuma dia shock karena ada surat yang turun yang melafatkan itu pasti selamat dari apa? Neraka. Nah ini gimana saran Anda? Sarannya adalah bikin orang-orang itu lupa, tidak baca Fatihah. Nah ini rapatnya iblis. Idzabu wajtahidu hatta tukhilu qulubahum hatta la yaqulu hadhihi surah. Kala yuksiru qira'ataha wa la yakunu lahum ajrun wa thawabun bal yakunu lahum adzabun wa iqabun. Kemudian yang terakhir saya beri ijazah tentang Al-Fatihah ya, karena ini surat yang populer. Kalau saya ijazahi Quran 30 juz pasti sampean nggak hafal. Atau ijazah surat Baqarah, kalau mau Baqarah mau. Ijazahi surat Baqarah mau 2 juz setengah. Mau Mas Asep? Ya Fatihah aja yang gampang ya. Nah, ya kulhu Fatihah ini paket ringan ini. Tapi pahalanya apa? Besar. Ini beda ya, artinya selama ini mungkin Anda baca tapi monoton ya. Tapi ini saya bacakan teks aslinya tentang istilahnya itu mazaya itu kelebihannya Fatihah. Saya baca Arabnya dulu, nanti ini terakhir ya, ijazah tadi kan saran-saran umum tentang sosial. Ya, pokoknya jadikan kebaikan itu punya nilai sosial yang baik lah. Jadi nanti orang yang nggak amanah nggak laku, ya calon bupati, gubernur, presiden yang nggak amanah juga nggak laku. Begitu juga kiai yang tidak amanah juga nggak laku, suami yang nggak amanah juga nggak laku, istri yang nggak amanah juga. Sehingga kebaikan ini jadi nilai sosial yang dalam tanda kutip sudah keniscayaan. Yang diinginkan Allah itu seperti itu, bukan kebaikan yang dipaksakan karena kekuatan negara. Maksudnya kalau bisa kebaikan itu tidak usah dipaksakan. Memang satu apa ya, sudah satu kebutuhan. Kayak cerita-cerita di negara maju itu, bahkan apapun jatuh itu nggak ada yang ngambil apa itu. Makanya gambarannya Mekah Medina kan gitu kan, barang jatuh nggak ada yang berani apa ngambil itu, saking sudah jadi sistem. Nah, sehingga banyak negara di Eropa itu yang sampai nggak punya tentara, nggak punya polisi karena kebaikan sudah. Nah kita kan masih capek, polisinya aja capek apalagi masyarakatnya, karena ya apa ya, kebaikan itu belum jadi nilai apa bersama. Nah kita selain ditopang negara, ada polisi, ada tentara, itu kita usahakan kebaikan itu jadi nilai apa bersama. Ya, tadi wa'tamiru bainakum bima'ruf. Dan kita punya reputasi yang bagus dalam bab ini. Saya masih ingat kecil saya itu yang jilbaban hanya keluarga kiai. Sekarang rata-rata masyarakat itu jilbaban. Dulu yang sekolah SMP, SMA itu jilbaban kadang dulu malah dilarang ya, harus sama seperti itu seragamnya. Sekarang sudah boleh dan nyaman. Lama-lama yang dapat simpatik ya yang pakai pakaian model tertutup seperti itu. Lama-lama gamane cara wong golek mantu ya golek yang seperti itu daripada yang blodor. Lama-lama jadi nilai bersama. Ya ingin saya seperti itulah. Di terminal juga sama. Orang mau makan cari warung yang kelihatan ada ayat kursinya, pakai jilbab, atau paling tidak dia nggak mungkin lah nyuguhkan yang tiren atau yang haram. Akan ada garansi sosial, ada apa? Ada garansi apa? Sosial dengan penampilan yang soleh itu kan, masa iya nyuguhkan oposan babi gitu misalnya itu. Jadi nilai sosial itu harus, ya tadi harus benar-benar jadi nilai, sehingga negara biar nggak capek-capek. Polisi juga gak capek kan, karena tugasnya orang Jawa mau ngawat-ngawati tok, tapi sudah tidak perlu tegang karena kebaikan sudah jadi nilai apa bersama. Ya, ingat-ingat ya ayatnya tadi, wa'tamiru bainakum bima'ruf. Jadi kebaikan itu harus jadi nilai bersama. Iktimar itu menjadi urusan bersama. Makanya kalau kita rapat besar disebut apa? Muktamar. Muktamar itu urusan bersama. Tadi imamnya sholat juga menopang Gojek karena nggak lama-lama nopang Grab, nopang Kernet, nopang penjaga Indomaret, penjaga bensin, pom bensin.
Lah dia hanya punya waktu 5 menit terus imamnya baca Baqarah kan. Iya imamnya mursyid, mungkin dia tambah lama tambah dapat aplaus dari muhibbinnya, tapi makmumnya dia tambah lama tambah dapat penghormatan dari pecintanya, tapi kitanya wah khusyuk wali kan, dia dapat status naik lah, kita yang sudah tidak ikut jadi wali diganggu apa pekerjaannya. Kalau ada imam seperti itu sampai mufaroqah saja, niat ya Allah sampai sini saja saya makmum orang itu, silakan orang itu punya urusan sendiri dengan jenengan, ya sudah atau salib saja apa. Ya, itu boleh kalau dalam fikih namanya apa? Mufaroqah. Mufaroqah itu niat. Tapi kamu jangan langsung selonong mufaroqah, niat dulu. Pamit sama Allah bahwa sekarang mau mufaroqah. Ya, tapi ya jadi sholat yang aneh kan, imamnya masih rukuk, kamu terus sujud, terus apa-apa selesai ya. Mungkin dalam pandangan itu orang lain ini maksudnya makmum gimana ini kok begini. Tapi sudahlah Allah Maha tahu. Nah, insya Allah dimaklumi. Ya saya baca tentang Fatihah ya, karena sampean pasti sering baca Fatihah. Supaya apa sekaligus jadi jimat lah gitu. Jadi kalau kamu sering di jalan-jalan yang mungkin sepi atau mungkin kan tidak semua teman Grab itu nasibnya bagus yang di Semarang Jogja. Mungkin yang di Kalimantan di Papua kan ada yang 10 kilo gak ketemu rumah, ya kan? Ya lihat di TV-TV itu kan kasihan kan, sudah 10 kilo gak ketemu rumah, penumpangnya kewekar preman tuh kan, ini makan orang enggak kan udah. Kan ujiannya dua, kalau penumpangnya cantik itu ya kecoba syahwat, kalau preman takut, jadi orang itu selalu ujian itu. Sing sedengan itu kan jarang orang itu. Jadi kalau penumpangnya perempuan cantik ujiannya itu syahwat, kalau preman ujiannya ketakutan. Kalau orang yang lemah bawa uang ujiannya kamu ingin garong. Jadi hidup itu memang semuanya ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Makanya saya sering ditanya oleh teman-teman, Gus, nah ujiannya kenal wong wedok elek piye? Sama. Kenal wong ayu ujiannya syahwat, kenal wong elek ujiannya ngenyek, itu sama-sama dosa. Syahwat ya dosa, ngenyek juga dosa. Wah elek keriting untune metu ya dosa ngomong gitu. Kadang-kadang orang berpikir enak kancanan wong elek gak dosa. Kata siapa kancanan wong elek itu ya dosa karena bawaannya ngenyek. Ngenyek itu menyepelekan itu. Makanya saya itu ya gak mau berteman sampean. Nanti kan bawaannya ngenyek atau seneng ya tidak tahu. Ya sudah ada takdir saja, kalau ketemu ya tak ulang ngaji gitu. Tapi ini ngaji terakhir, setelah ini ngaji biasa aja, tidak usah resmi gini. Ngaji kok resmi aneh. Pokoknya nanti suatu saat kalau pandemi sudah berlalu saya akan ngaji Rebone, lalu ini ngaji. Ini ngaji yang kurang bagus karena ngatur kiai kurang berkah ini. Nanti tapi ya lumayan lah masih mau ngaji. Ngaji kok tanggal ini jam ini. Sekarang suatu saat kamu tak panggil, Mas Wahyu datang ke sini jam ini, tidak mesti bisa. Mungkin pas ada acara apa, oh maaf ke sini pas ngecek, pas apa. Gitu. Jadi ya sudah, tapi tak maafkan, enggak apa-apa. Takdir ya. Tak bacakan, supaya sampean tahu keramatnya Bismillah. Nah sebelum saya bacakan Bismillah Fatihah, tak beritahu tentang ilmu tafsirnya, karena ini penting sekali. Fatihah itu dawuhnya Allah, tentu itu dawuhnya Allah. Saya ulang lagi, itu kalamullah. Tapi yang sudah diberikan kesampaian ke kita semua. Sehingga seakan-akan itu menjadi dawuhnya kita ke Allah. Jangan salah loh ya, Fatihah itu dawuh Allah, tapi sudah diberikan ke kita. Sehingga posisi kita itu yang punya itu. Nah kenapa ini perlu dijelaskan? Karena nanti ada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau itu masih kalam Allah, berarti Allah ngomong ke kamu, ngendikan ke kamu, kepadamu aku menyembah. Masa Allah menyembah kamu? Nah sehingga ilmu tafsir itu menyelesaikan itu dulu ya. Saya ulang lagi ya, sebelum sampean sering baca Fatihah, aku yakin ya sering baca. Tapi barokahnya tidak paham itu tidak pernah janggal. Enggak paham itu ya penting supaya tidak iskal, tidak janggal. Sebetulnya di kalimat itu ada yang janggal. Kalau Fatihah itu kalimatnya Allah atau kalam Allah, bagaimana dengan kata-kata iyyaka na'budu? Masa Allah ngendikan ke kita, kepadamu kami menyembah. Masa Allah menyembah kita? Maka penyelesaiannya secara ilmu tafsir gimana? Semua ulama mengatakan, bukan satu dua, semuanya mengatakan di Fatihah itu semuanya diberi kawalan kalimat. Saya ulang lagi ya, di Fatihah itu semuanya diberi awalan kalimat qulu, katakan wahai hambaku begini. Ya, katakan wahai hambaku begini. Nah, begini ini
pelajaran dari Allah yang sudah diberikan ke kita. Terus kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil, termasuk kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan bayangkan Allah ngendikan ke kita. Kalau Allah ngendikan kita berarti gini, hei wahyu ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan saya jalan yang benar. Nah nanti kamu terus, ya Allah, Anda aja minta tolong saya minta tolong siapa kan, jadi panjang kan. Ya, saya ulang lagi ya. Jadi itu di Ulumul Quran diterangkan gimana? Sebelum baca Fatihah, ya. Fatihah itu kalamullah, ngedikane Allah, tapi yang sudah diajarkan ke kita dan sudah milik kita. Sehingga kalimat itu menjadi milik kita. Tapi ya kalamullah, tetap kalamullah, tapi sudah menjadi milik kita. Udah paham ya? Ya pinter nah. Ya, karena kalau tanpa penjelasan seperti ini, Anda akan iskal. Bagaimana Allah, iskal itu janggal, bagaimana Allah mengatakan iya anak butuh. Kan jadi aneh ya? Ya, jadi tak jelaskan secara ilmiah ya. Jadi kata ulama-ulama tafsir, ayat-ayat Quran seperti ini sebetulnya dimulai dari qulu apa? Meskipun nggak dilafatkan. Itu kan sama dengan qul huwallahu ahad Muhammad. Katakan kalau Tuhan itu satu. Ya namanya Quran itu kan kalam Allah, membina nabinya, membina umatnya. Makanya dikatakan atau enggak, di sini tersembunyi kata qulu, katakan. Ya. Jadi ya ibarat apa itu? Kamu ngajari anak kamu lah. Panggil jenengan bapak kula. Itu maksudnya anak itu, kalimat itu kalimat kamu, tapi kamu ajarkan ke anak kamu. Terus anak kamu bilang, Pak jenengan bapak kulo. Nah, ketika kamu mengatakan jenengan, bukan kamu mengatakan jenengan anakku, berarti anakmu itu bapakmu, kan lucu kan? Anak kamu ajari jenengan bapak kulo, engkau bapak saya. Terus anak kamu mengulang jenengan atau kamu bapak saya. Berarti itu kalimat yang kamu ajarkan, tapi sekarang sudah milik anak kamu. Kalau itu kalimat kamu kan lucu, masa anak kamu bilang bapak. Nah itu seperti itu. Jadi ulama memberi solusi atau jawaban iyyaka na'budu wa iya, itu sebelumnya ada kata-kata qulu, katakan wahai hambaku, hubungan kamu dengan saya adalah katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus hubungan kamu dengan saya katakan juga dalam doamu ihdinas siratal mustaqim. Jelas ya, jadi itu kalam Allah yang sudah milik kita karena diajarkan Allah untuk kita. Dong ya. Ya dong ya, gak jelas ya. Tapi bagus, gak jelas itu bagus. Kalau kamu jelas gak jadi digrab, jadi gubernur. Min azimi fadliha kasratu asma'iha wa fadail ukhra. Ini cerita dramatisnya surat Al-Fatihah. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu inna iblisa ranna khina unsitat Al-Fatihah. Jadi iblis itu begitu kesakitan. Ini kitab Abu Abdul Farad karangannya Said Muhammad Alawi, juga kutipan dari beberapa kitab. Yang jelas beliau sendiri juga ngutip dari beberapa riwayat di beberapa hadis. Halaman 123. Ketika Fatihah turun itu iblis kesakitan. Kayak orang sakit gigi lah, tersiksa sisanya karena turunnya surat apa? Al-Fatihah. Artinya kalau Anda baca Fatihah dijiwai, maka Anda melemahkan setan, melemahkan iblis. Wa qala Mujahid, khina unzilat Fatihatul kitab ronna fastama indahu asyayatin. Jadi ketika Fatihah itu turun, iblis itu terkapar lah kira-kira. Sampai dijenguk banyak setan. Jadi kemana di ICU lah kira-kira gitu kalau sekarang itu. Entah Covid entah enggak tahu, pokoknya di ICU sampai dijenguk banyak setan. Enggak tahu bawa apa enggak tahu, pokoknya dijenguk banyak setan. Ono yang nyangoni karena ini apa? Ketuanya apa? Pingsan, sakit. Di iblis itu sakit sampai dijenguk anak buahnya setan-setan. Ya, semoga kalian semua tidak kenal setan. Kalau kenal berarti teman, apa? Wa qalu misla dzalik. Wa qala lahum laisa mimma taquluna syai'un walakin unzilat suratun laisa ajruqa iliya illa an harramallahu alaihi nar jahannam. Saya ini bukan sakit fisik kata iblis. Kamu tidak usah jenguk saya, datangkan dokter terbaik, tidak usah. Saya ini tidak sakit fisik. Saya ini sakit karena ada surat yang diturunkan, yang pahala yang melafatkan surat itu pasti selamat dari neraka. Padahal misi terbesar saya ini supaya manusia masuk
neraka, sekarang punya tamengnya. Gue pusing kan? Ya seperti orang lah, goda sampean ternyata sampean setia, itu kan pusing. Nah ternyata tidak setia, itu yang akhirnya ribet kan itu. Jadi iblis itu cita-cita terbesarnya kan semua orang itu masuk neraka. Nah sekarang turun satu surat yang gara-gara surat itu siapapun yang baca dijamin selamat dari neraka. Jadi walakin unzilat suratun laisa ajru qailiha illa an harramallahu alaihi nar jahannam. Karena jadi dia shock lah, kalau orang di Jawa itu bilang shock. Aduh sial nasib saya ini umat nggak bisa saya goda lagi karena punya tamengnya tadi punya. Qadba tolakai dukum mamakrukum. Rekayasa kalian sekarang itu tidak ada gunanya semua. Nah, ini alhamdulillah di Indonesia kelihatan kan banyak yang miskin, banyak yang susah. Tapi selagi mereka masih sholat, itu keinginan mencari halal itu masih tinggi. Kayak apa kita di tengah kota, jauh dari anak istri, jauh dari tetangga. Biasanya kalau orang jauh dari anak istri, tetangga kan sakar pede. Tapi yang soleh masih banyak, sudah jauh dari keluarga tetap lurus. Loh, kalau yang dekat lurus kan wajar, konangan wong akeh kan. Ini sudah jauh masih lurus. Nah ini nggak lepas dari barokahnya surat apa? Surat Fatihah tadi. Jadi karena ada surat yang menjamin pelafalnya atau qailiha terbebas dari api neraka. Wa qalat as-sayatinu lahu is ayyusai'in ta'muruna ya maulana. Faqala lahum idhabu wajtahidu hatta tukhfilu qulubahum hatta la yaqulu hadhihi surah. Lalu kita gimana? Jari para setan gitu. Lalu kita gimana? Terus kata iblis, sudah bikin mereka lupa sehingga tidak baca lagi. Selagi masih baca kita pasti keok. Jadi kalau sampean sudah jarang baca Fatihah itu berarti sudah bagian dari kemenangan apa? Iblis. Jadi kalau sampean sudah jarang baca Fatihah itu berarti bagian dari kekalahan Anda, kemenangan iblis. Masih sering baca? Berapa kali? Sholat. Terus apa lagi? Kalau ngajarin juga kok 5 kali tok itu? Berarti pas sholat fardu tok. Enggak 5 kali itu mendingan itu 17. Kamu itu ngitungnya jangan 5 ini. 5 waktu saja. 5 waktu itu berarti lumayan kan? Berapa? 17 ya? Iya. 17 ya? Ya 17, tapi kalau makmum tuh sering separuh kan, apalagi makmum terawih. Ya kan? Makmum terawih itu bacanya Fatihah ada yang sempurna enggak ya? Ya enggak lah. Baru alhamdulillah rabbil alamin ruko ikut ruko gitu. Makmum kan yang terawih lah Mas. Kalau terawih jarang sempurna ya. Fatihahnya itu. Kan imam sudah ruko, kamu bacanya Fatihah sampai mana tuh? Baru setengah ya. Ya paling pas terawih aja kan enggak sempurna ya. Apalagi kalau imamnya sing kilat tuh, waduh malah. Nah ketika Fatihah itu sebegitu keramatnya, sebegitu topnya, itu setan rapat, singkat cerita itu yang tadi dipimpin oleh iblis yang sedang terkapar apa? Terus tadi obatnya nggak ada, cuma dia shock karena ada surat yang turun yang melafatkan itu pasti selamat dari apa? Neraka. Nah ini gimana saran Anda? Sarannya adalah bikin orang-orang itu lupa, tidak baca Fatihah. Nah ini rapatnya iblis. Idhabu wajtahidu hatta tufilu qulubahum hatta la yaqulu hadhihi surah. Kala yuksiru qira'ataha wa la yakunu lahum ajrun wa thawabun bal yakunu lahum adzabun wa iqabun. Jadi saya mohon selama ini Anda sudah baca, tapi mungkin hanya rutin saja. Kenapa rutin saja? Jadi barokahnya ngaji ini kamu punya kekuatan atau punya semangat membaca karena ini surat yang luar biasa. Ibarat gini, kalau sampean tanya, saya juga sering mikir, masa Gus hanya surat kok punya kekuatan seperti itu? Di dunia ini kata Allah, mulai Nabi Adam sampai kiamat, nggak ada yang bisa menandingi kekuatan kalimah. Kalimah itu kata-kata, nggak ada yang bisa menandingi kata-kata. Misalnya Anda nge-grab, berangkat istri cuek, berangkat cuek, itu beda dengan ketika meskipun satu kalimat, Pak, muga-muga dilindungi pangeran, mungkin jenengan selamat. Itu menjadi teduh dan semangatnya luar biasa karena kayak mendapat support.
Jadi kira-kira kalimat itu hubungannya kita dengan Allah, Fatihah itu seperti itu. Kamu melafadzkan satu kata-kata yang dibenarkan langit bumi, dibenarkan aras, dibenarkan malaikat, dibenarkan semua penghuni di dunia ini. Sehingga itu efeknya luar biasa. Itu seperti gini ya, kamu cerai sama istri, terus nikah lagi katut babon. 10 tahun anak kamu dididik, ibunya benci kamu. Dan memang Anda layak dibenci. Duwidek. Dan sampai nggak pernah manggil kamu Pak. Suatu saat kamu tentu rindu kan ingin dipanggil bapak oleh anak kamu. Suatu saat anak ini manggil kamu Pak E. Itu senengnya bukan main. Hanya sebuah kata-kata. Makanya kadang-kadang orang itu tanya sama kiai, ijazah lafadz ini gunanya apa sih? Itu ijazah-ijazah itu untean kata-kata. Yang kata-kata ini dibenarkan langit dan bumi dan aras dan para malaikat, sehingga efeknya itu luar. Nah ibarat seperti itulah, kamu melafadzkan Fatihah itu melafadzkan kata-kata yang dibenarkan Allah dan Rasul dan semua malaikat, semua penghuni langit. Maka ini efeknya pasti luar. Nah di sini lah orang-orang dulu itu tahu keramatnya itu, sehingga ketika melawan Belanda, melawan Jepang dulu itu kalimat-kalimat itu menjadi mantra yang luar biasa. Doa lah, doa yang luar biasa. Tapi di era modern karena orang sudah tidak ngerti itu, dianggap itu mantra, jimat, khurafat, bid'ah, waduh ribet menemal. Sebetulnya tidak seperti itu. Memang kata-kata ini kekuatannya luar biasa. Sama kesakitan hati kamu juga karena itu. Ngojek wangilan. Lha Pak di bojo kok kowe gagah tok kere. Wah, iku seling terus. Padahal kalimat itu kan tidak melukai secara fisik, tapi apa kerjanya sesuk saras-sarasen. Karena terus dengan pengadilan seperti itu kan, ngapain kerja demi perempuan yang seperti ini? Lagi-lagi kata-kata ini luar. Nah bayangkan kalau kata-kata itu adalah kalimat yang diajarkan Allah lewat Rasulnya, lewat malaikat Jibril. Kayak apa kekuatannya itu? Nah kira-kira Fatihah itu gitu. Kalimat yang baik, kalimat thayyibah diajarkan oleh Allah dan Rasul. Kayak apa kira-kira kekuatannya? Pasti luar biasa. Wong support yang dikatakan istri kita, anak kita aja luar biasa. Apalagi ini support yang diajarkan Allah dan Rasul. Ya makanya saya mohon kalau baca Fatihah, baca kalimat-kalimat thayyibah ketika sholat itu dijiwai. Ya misalnya Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im. Engkau zat yang layak dipuji, dan pujian ini memenuhi langit dan bumi. Karena kita tahu nggak ada sejengkal di alam raya ini kecuali di situ ada rahmat Allah. Misalnya kamu bisa lewat sampai rumah saya, kamu mungkin anggap biasa saja. Coba kalau ngalami likuifaksi, tahu-tahu bumi ini ambles, bisa ngelewati yang likuifaksi itu luar. Tanyakan orang pernah ngalami likuifaksi di Sulawesi, itu melihat bumi bisa diinjak gak ambles itu, wah luar. Nah, sama nggak ngalami itu sehingga lewat bumi ya biasa aja. Coba kalau ngalami seperti tidur, ya biasa aja. Coba kalau ada gempa, bahwa bumi tenang ini sudah nikmat yang luar biasa. Masa kamu ngaku nikmat nunggu digituin? Ya kan? Nah, makanya baca Fatihah dijiwai lah, bahwa ini kalimat yang luar biasa. Nah, saya teruskan ya. Warwa Muslimun fi sahihihi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala bainama Jibril alaihi salam qaidun dan Nabi sami anaqidan min fawqih farafa'a ra'sahu faqala hadza babun minas sama futihal yawma lam yuftah qaddu ilal yaum fanazala minhu malakun faqala hadza malakun nazala ilal ardi walam yanzil qattu illal yauma fasallim waqal abshir binuraini qad uti tahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablak Fatihatul kitab wa khawatimu suratil baqarah. Jadi suatu saat Jibril ini jagongan kira-kira gitu sama Rasulullah. Tahu-tahu langit itu gemuruh. Langit gemuruh kata Jibril, terus semuanya ngangkat kepala ke langit. Ini pintu langit baru ini dibuka, yang sebelumnya tidak pernah dibuka seperti ini. Turunlah malaikat, yang malaikat ini pun malaikat spesial, yang nggak malaikat murahan lah kira-kira gitu, yang nggak pernah turun ke bumi kecuali juga saat itu, dengan penyambutan yang luar biasa, dengan semuanya tidak pernah terjadi, hanya karena bahwa surat Fatihah. Jadi ini surat yang luar biasa, pengawalannya lewat malaikat yang spesial, nggak pernah turun di bumi kecuali saat itu, penyambutannya juga nggak pernah seperti itu, baru seperti itu. Jadi semuanya itu spesial. Nah kenapa ini spesial?
karena di situ ada isi puja-puji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ikrar kita, alhamdulillah rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Ikrar ini penting. Kalau contoh paling gampang gitulah, kamu punya istri selama ini cerewet terus, suatu saat ngomong, Pak, tak angen-angen rawono wong lanang kayak sampeyan. Itu langsung tidak ada lelaki sebaik engkau. Itu sama senengnya, masya Allah, karena ada ikrar dari seorang istri ke kamu. Nah bayangkan kalau ikrar kita sebagai hamba diakui oleh Allah Subhanahu, maka ikrar ini akan dicatat sebagai kebaikan kita yang kita panen nanti di akhirat. Karena ada ikrar. Kita ikrar bahwa alhamdulillah rabbil alamin, kita ikrar ar-rahmanir rahim, kita ikrar maliki yaumiddin, kita ikrar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampean misalnya jadi orang Indonesia, ketemu orang Indonesia yang makmur di Jerman, terus lupa Indonesia. Kamu orang Indonesia? Enggak, saya enggak orang Indonesia. Mangkel gak kira-kira? Mangkel. Karena salah ikrar kan gitu. Ya, jadi saya mohon jangan anggap kalimat itu hal yang biasa, tapi luar biasa. Nggih, ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berkali-kali kampanye di mana-mana lah, kampanye dan menganjurkan. Di antara catatan dalam Suhufi Ibrahim wa Musa kan ada kan di Quran itu yang dinamakan lampiran-lampiran wasiatnya Nabi Ibrahim dan Nabi apa? Musa. Itu di antara catatannya begini. Orang yang punya akal itu adalah orang yang bisa menikmati sesuatu yang baik. Misalnya gini, contoh gampang gini. Kamu punya anak pertama atau punya anak yang masih kecil. Itu gendong tuh senangnya bukan main, melihat anak sehat tuh senangnya bukan main. Mungkin saat itu banyak orang yang sedang maksiat dengan perempuan nakal atau dengan teman-teman nakalnya, yang nganggap seperti itu tidak nikmat. Tapi andaikan ini ditimbang ya ditimbang. Yang maksiat tulan, misalnya paling ukuran bahagianya itu 70%. Tapi yang ini, yang nimang anak baru lahir atau masih kecil, corong Jawa ngeloni anak, bisa saja bahagianya itu sampai 100%. Artinya selama ini kesalahan kita adalah nganggep maksiat itu pasti menyenangkan dan taat itu tidak menyenangkan. Makanya saya berkali-kali fatwa, untuk melawan kenikmatan maksiat, orang harus terbiasa menikmati taat, menikmati kebaikan. Jangan kira kita nimang istri nikmat, nimang anak nikmat, ketemu teman yang lama tidak ketemu juga nikmat. Artinya kita akan melewati berjam-jam untuk jagungan sama teman, sama anak, sama istri. Dan itu harus kamu nikmati supaya mengganti tidak berkebutuhan nikmat yang lewat jalur maksiat. Jadi saya mohon sarana-sarana yang menyenangkan itu, yang taat itu kita maksimalkan. Makanya bapak saya itu sering pesen, kowe nak ngaji sing guyon, sing seneng. Nganti wong maksiat itu karena cari kesenangan. Coba kalau kesenangan itu sudah didapatkan saat taat, maka tidak butuh lagi kesenangan yang berbentuk maksiat. Makanya orang-orang wali dulu kalau sudah sholat itu gak bisa berhenti karena merasa nikmat. Makanya Nabi pernah ngendikan wa qurratu aini fi sholat, nyaman saya itu kalau sedang sholat. Sekarang ditagih kan, nah zaman rukun kan gak ditagih, nah istukaran kan di. Terus kita jadi kiai bingung. Jare sing ngutangi kon 7 juta, mergo pedet duiten. Jare sing utang, murian mau 3.000, Gus. 3.000 untuk pentol, siomen. Oh, kata bantan teng karep kula. Sing utang seneng 3.000, sing utangi seneng 7 juta. Lah saiki bareng, ya nak ngono sawur pedet ta mending ngono. Pedet apa, Gus? Sisi tok milih pedet limusin. Sisi tok milih pedet biasa, dhisik pedet biasa. Lah ya pedetku biasa iku cara nak mbok utang wis ndek anak putu. Coba tahun 70 nak duwe anak putu wis. Oh luas kok ndek. Tapi jare sing utang, lah anak mati. Coba kalau kamu jadi kiai itu coba mau apa coba? Mulane wong dadi kiai iku berat-berat itu.
Ora berat sih, konsultan hukum itu sampean jadi pengacara, menang ra menang nak sing kelas Jakarta itu sak miliar. Nak kelas kabupaten jadi 5 juta. Dadi kiai gak salam templek 20.000 taruhane swarga neraka. Wong desa paling salam templek 50.000 20.000. Takokane nek dijawab kliru swarga. Mane kula berdalu sing rayu pangeran Gusti wis pantese kula mlebu swarga. Wong ora melok utang kok melok mikir. Murwet. Wonten tiyang setengah demenan, setengah nikah niku lapure mbek kiai. Wonten rondo ku ayu. Wis rondo ayu ning ndi menarik sunnatullah. Dirabi tiyang di masnal sirri. Suatu saat rondo iki wis ora seneng mbek sing lanang. Jare rondo iki muni wis dipegat. Sing lanang digoleki wis ora ono. Ketoke ya urung megat. Nah cara hukum itu kan terus kene dadi kiai melok bingung. Bingungnya itu nak merodone ayu kita tambah bingung meneh, kita rabi ta ora malah bingung meneh. Ora mboten bingung hukume, nak iku ora kowe selera-seleramu. Enggak, kula mboten kepikiran. Bingungnya gini, kita ini kan menghadapi dua hukumnya Allah Ta'ala. Nak delok tolak dan tidak tolak, berarti cara al-aslu adamuhu. Berarti kalau mungkin tolak, mungkin tidak, pilihannya tidak tolak, karena al-aslu adamut tolak. Tapi kalau melihat al-musaddaq fil uqud itu biqauli arbabiha atau qaulu arbabiha. Padahal ini perempuan ini mengklaim sudah ditolak. Pertanyaannya, wilayah tolak itu tidak milik perempuan. Kita harus mengkonfirmasi sama lelakinya, karena yang punya wilayah tolak itu lakinya saya bisa dihubungi. Pernah bisa tak hubungi, tak tanya, Kang, bojomu pegat tau urung? Urung legus lumayan gue cadangan. Pusing meneh kan. Dilaporane KUA ora resmi. Coba kira bingung itu iki. Ngukumi salah neraka. Ngukumi bener ora melok ngeloni, wis jejer gak pusing. Kan ora ono untungi. Salam templek mau 20.000 iku. Lho kira ora rasane dadi kiai. Akhirnya kula nak ketemu sing lanang tak pamon. Kowe nak kepengin ra mlebu neraka, nak megat-megat nak ora-ora. Mergo Quran iku paling anti iku fatadzaruha kal mu'allaqah, ngembahno wedok iku koyo gantungan, kawin ora. Kowe iku mungkin kira mlebu neraka lewat gak megat, tapi iso mlebu neraka mergo mangkelno aku tak omong ngono. Aku donga aku rapati mandi lah, tapi nak ndongak mlebu neraka, kowe mlebu neraka ketoke mandi. Mangkel Allah. Ya mun kes apa gate ben jelas aja ben jelas. Karena ngel-ngel orang juga. Makanya Allah itu anti betul kalau ada orang lelaki menggantung perempuan. Di antara pantangan yang diajarkan apa? Fala tamilu kullal maili fatadzaruha kal mu'allaqah. Karena dia ini mau butuh cadangan ngono tok. Nak lagi nenengan mbek bojone kok ndek alternatif. Mergo si wong iki zina moh, tapi kalong jatahe biologis ya moh. Wis ngono-ngono kan urusanmu. Aku sing pusing, mesti ditakoki hukume ya. Lah bolak-balik enak kiai sing terkenal gak ngalim ra ono wong takok. Mau wong rono dukun mandi ra mandi ngekeki ning arep. Penak ndi dadi kiai hukum mbek kiai dukun. Kiai dukun kan mandi ra mandi mukadimah gula 2 kilo. Nak mandi ditambahi, nak ra mandi gak ditarik. Aman kan? Nak kiai hukum ora. Ngomong halal haram wis repot, nak salah neraka. Bener 20.000. Seruwe padahal. Nane kula sering rayu pangeran Gusti kula niku pantes mlebu swarga men. Salah kula kathah las pokoke pantes mlebu swarga. Jadi mboten urusan GR mboten jenengan pantes ulama mlebu swarga. Yo repot. Pokoknya urusan kawin, riba. Karena kita ngadepi hukum sing rubahnya itu Masya Allah. Ya kayak tadi misalnya kue anut uang itu tidak turun. Darani goblok. Wong gladak kula yang sekarang dinyang wong 200 juta sekarang itu dulu buyut saya kata ibu tukune mau 700 rupiah. Karena uang dulu kan ono sen, di bawah sen ada lagi, di bawahnya lagi ada lagi. Jadi 700 rupiah itu. Nah saiki misalnya gladakku tak dol 700 rupiah. Ibu gue tuku genteng tok ya ora cukup. Makanya kita ini jadi bingung kan kalau ngukumi
utang piutang di masa lalu itu dikrus pakai apa? Ada ulama yang mengatakan dikrus pakai emas. 700 rupiah zaman itu kalau digramkan dapat berapa gram? Ya memang itu paling gampang. Sampai sekarang ya kita pun seperti itu. Misalnya, makanya untungnya pangeran itu luar biasa ya. Perangkat itu tetap ditetapkan sama Allah. Misalnya gini, ada orang konflik utang piutang di depan saya. Tak takoki pedet zaman itu regine pinten, Mbah? Zaman itu 700 atau 3.000. Ya sudah kita tanya di apa itu? Di apa sajalah tanya yang ahli-ahli emas itu tahu. Zaman itu 700 rupiah atau 3.000 dapat emas sekian gram. Mau tidak? Jadi Allah itu menyediakan perangkatnya. Galah kalau nu kathah kanca akrab sing bakul emas. Jadi kalau nu akhirnya takut. Cek iku golek referensi emas tahun 70 itu 3.000 untuk pirang gram. Ternyata ya untuk wakeh. Karena polanya sama, napa? Emas itu kan sama terus sampai ila yaumil kiamat. Makanya bank di dunia pun, World Bank maupun BI sampai sekarang acuannya tetap harga emas. Itu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu zat yang maha pinter. Jadi nilai dolar, nilai rupiah gak stabil, tapi harga emas tetap stabil. Artinya gini, kalau kita utang 1 juta zaman itu kok untuk emas 2 gram, 10 tahun kemudian ya sudah, pokoknya emas 2 gram. Meskipun sekarang harganya 4 juta. Paham ya? Jadi tetap Allah itu damel perangkat. Akhirnya kula jadi ulama ya rapati bingung. Yus pokoknya kruse emas ku piro? Iki nak kowe anut aku. Mungkin sing mbok takoki aku. Nah nek anut aku ya aja takok aku. 20.000 ngajak neraka. Ya, maksudnya ini masih ngaji ini mboten ngono. Lah mulane akhir ayat sing turun ku ayat den be ayat riba. Goden ya mari riba, riba iku ya mergo den. Saiki sing utang iku ora masyarakat tok, kiai sak santri-santri yo tukang. Mulane BPKB-ne do pinter-pinter. Nak sekolah do suwi. Apa sediluk? Ada enggak orang punya motor BPKB-nya di rumah? Ada 10% sak kampungmu. Sekolah pinter lah. Enggak, maksudnya dari satu kampung iku sing BPKB ra sekolah pirang persen? Berapa? 0%. Oh, no. Berapa tidak? Oh, no. Itu berarti orang khusus. Guling mesti itu tukang gadek no. Berapa persen kan kali? 10 no. Dari kira ono. Jauh no 10. Oh no. Kita ya. Pirang persen. Sudah sotok. Kalau sertifikat tanah akeh ndi? Maksudnya lebih akeh sekolah ya apa akeh ning omahe? Oh, berarti nak motor, mobil akeh sing sekolah. Nak rumah? Akeh sing aman. Alhamdulillah. Ya makanya Nabi nanti ngendikan innamar riba finnasiyah. Ya innamar riba finnasiyah. Karena maksudnya riba itu normalnya memang gara-gara tempo. Makanya kalau suwun sinten mawon yang mencintai saya, usahakan sesuatu itu jangan nasiah. Kulon mboten sombong. Kulon nganti saat ini belum pernah beli sesuatu kredit. Karena aku kiai. Maksudnya orang kok ngaramno kredit, aku kiai. Keruwetan kan? Kiai kok ditanggal. Ini lucu kan? Orang wedi akhirat tapi wedi tanggal. Misalnya mobilku kok kredit itu kan wedi tanggal. Lucu kan? Nah gue kan pantas orang pati kiai. Kan? Lucu kan? Masalah lucu, boleh lucu. Tapi orang haram. Haramnya sama randi mobil. Tapi nak iso nak kiai terutama wong alim ya. Nak kiai rapati alim rapopo. Nak sing alim-alim kan iman. Karena beda ya fungsinya ulama sama kiai. Kiai itu orang soleh yang harus kita hormati. Seorang kiai itu orang soleh yang harus kita hormati. Tapi biasanya kan nggak pati totokan hukum. Nah ulama itu pusing tenan. Takut ada wong aneh-aneh. Wes aneh. Kemudian kadang ono wong dibujuk nganti loro, sing lanang loro. Ya perkara gitu. Mengkonfirmasi pertama kata suaminya menceraikan, akhirnya sing wedok wani rabi. Waline wani ngrabekno. Jebule klaim bojo pertama tidak mencerai. Akhirnya kan dibujuk loro.
Lalu iddahnya itu iddah dari siapa? Itu zaman Sayyidina Ali itu sono pertanyaan seperti itu. Duko Sayyidina Ali. Sayyidina Umar zaman Sugeng ya sono pertanyaan seperti itu. Karena kita bisa apa coba? Kita di kehidupan masyarakat itu bisa apa? Hanya bisa apa? Rondo tadi wis dirabi wong. Ada informasi menceraikan. Lah anak rondo ayu sing Izaud Sani itu kok kan orang mengkonfirmasi banyak-banyak wis kebelet rabi. Lebih itu nak setengah rayu, mungkin wong sempat ngecek tenan ta ora. Tapi nak wayu kan ono kabar rabi kan apa kabar cerai kan wis cepat tuh. Kok coba bayangno masyarakat itu gak santri. Siapa cepat dapat. Kita bisa berbuat apa coba? Wis kadung terjadi coba. Itu zaman Sayyidina Ali ada pertanyaan seperti itu. Bisa apa coba? Sayyidina Umar ya ada pertanyaan seperti itu. Makanya terus kita ini mikir ya, mikir masalah otoritas tolak. Siapa? Tentu Zaud. Tapi alhamdulillah di fikih-fikih kita, saya termasuk orang yang paling gigih mengkaji fikih fashun nikah. Di fikih kita itu memang perempuan tidak punya hak tolak, tapi punya hak yang mangkelewa anaknya tidak kok mejo. Pakani kitab. Jadi orang rafa mau ngamuk ngono tok. Saya punya teman hafal Quran, tiap deres itu pertama gak apa-apa, bareng suwe-suwe. Apa nak deres terus warak. Saking ekstrimnya perlawanan istri. Tapi ngono lah ya ora rafa. Ya tetep dia anak, ya tetep lucune wong wedok kan ngono. Ngamuk lah ya tetep ae dia anak. Jadi dunia ini penuh keajaiban. Jadi kalau di tonggo tukaran terus, tapi anaknya ya tetep kan. Neng kene padha. Alhamdulillah bagus. Jadi tukarannya ya terus, gawene anak ya. Ngono nganti tua ya ora pegatan. Ngerti-ngerti anake 8. Judes kabeh kok terlatih ngono omah. Mulane wong wis kudu yakin rahmate pangeran. Ora ana zat sebaik Allah. Wong tukaran entuk rahmat. Lho rino tukaran bengi entuk jatah. Solaris urip wis pokoke karis, pokoke syukur napa? Syukur. Serang sama macam-macam. Pokoke urip iku syukur. Seneng ning dunya wis rahmati Allah wis warahmati wasiat. Serai iso rahmati Allah dibatasi keluarga harmonis sing iso nyukupi bojone sing ora iso warahmati wasiat. Sing ora iso nyukupi ya untuk jatah, sing nyukupi untuk jatah wong pangeran ora kena diatur. Mulan kula nu termasuk kiai yang enggak setuju ana kawin dinasihati ngene ora perlu. Angger pangerane cek Allah lan selalu pangeran ya Allah ya mesti Allah, tetep rahmate luwih jembar timbang kesalahan kita. Wis mesti. Ternyata nih yuk, coba kalau kita memenuhi standar fikih, itu wis pegatan kabeh. Bojo ra iso nafakoi oleh di fashun nikah. Mbok bojomu kok cacat sing ngilangi syahwatmu ya iso oleh di ruwet-ruwet. Kula iki eling dawuhe Mbah Mun. Ngaji fikih. Nak sugih wajib nafakoi 3 mut mbok pira. Nak sedengan 2 mut. Nak melarat sak mut kuwi ana urutane. Nak ra iso nafakoi sakmene boleh fashun nikah. Mbah Mun ngaji fikih. Santrinya saya. Itu terakhir Mbah Mun ngendikan ini. Iku apa-apa kawin apa-apa dagangan. Mergo kemudian di fikih itu ada hukum begini, hukum sing rada aneh, yen fikih aneh. Jika dalam 1 hari 2 hari bojo iku utang untuk kehidupannya sendiri, maka minangka utange zaud, utange suami kan gitu. 1 bulan bojomu utang tangga ning toko untuk nafkah dirinya dan anaknya. Minangka utange zaud ta zauja? Zaud. Tapi dhewe Bang, untungnya wong Indonesia ora ono di pikiran ngono. Jadi misalnya sing wedok diutang kok dekne di rezeki ya disaur dhewe. Kemudian nek sing lanang wis ketok ustaz, malah sewenange pol, di guru mubal, di bojo mubalek wis sewenang. Kemudian nek bojone khotib wis sewenang, wis kan apa kowe. Kemudian hafid ngono sewenang. Hafid, khotib, mubalek, ustaz itu perangkat-perangkat untuk terbebas dari apa kewajiban nafkahi. Yo kan ngerti. Lha iki takoki ustaz jeneng arep ya. Jadi barokah status ustaz itu mertua ya sewenang. Gak kodak nafkailah ya sewenang. Pemene iso nyuwuk sithik-sithik oh sewenang wis. Alhamdulillah yang ngimami tahlil sewenang.
Sumpah mesti ku anggap ae wa rahmati wasiat kulas. Rahmati Allah iku nyukupi kabeh apa wae. Cek sing sapa wae. Jadi cara Mbah Mun fikih ora setuju. Saya apa mau, mah apa dagang. Jadi oleh bojomu nyatet dalam seminggu ini punya utang 300.000, terus Ustaz teko khutbah, utangem. Tapi itu enggak terjadi. Sing wedok malah kerja dhewe, sing kiai ini dimotivasi, "Pak, kok kiai untuk langsung kerja aku, Pak." Wah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Santri ini yang ketemu kancane, alhamdulillah barokah bojoku sing kerja aku mulang tok, alhamdulillah. Iya melanggar hukumnya pangeran, alhamdulillah. Ya aturannya kan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tapi piye iku sing mlaku? Mbok dhisik wali songo le ndonga mbok piye iso fikih Indonesia rubah kabeh. Sangka tajibu ala zauji nafaqatu zaujati. Fikih Indonesia gak wali zaujati nafaqatu zaujiha. Jadi fikih rubah. Berhak bagi zaujah menafakoi zaujiha. Jadi kan fikih kan tajibu ala rajuli atau ala zauji nafaqatu zaujatihi. Tapi ini Indonesia gak. Pokoknya di sengono dinggo. Mustate ra dipopo. Wis akhire. Ya mulane dhewe Mbah Mun, aku mau omah bape dagang gitu. Perkarane tadi nak istri itu utang, cara hukum minangka utange. Dia nak utang alpat tak tuntas. Maksudnya utang sing harian, utangnya alpat Fortuner ya kakuati ya. Pemene kartu kredit terus. Cerita ya, jadi Allah ini pun menyindir kula jenengan. Jadi ayat sing paling panjang ning Quran itu ayat 10. Mergo angger wong diutang mesti ruwet urusan. Kowe tau ngapal Quran pusing sepusing ayat 10. Sak lembar ya, sak halaman ya, sak rai ya betul gitu. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu wal yaktub bainakum katibun bil adl terus wala ya'fakatibun ay yaktuba kama allamahu wa fal yaktub wal yumlil ladzi alil haqq wal yattaqillaha rabbahu wala yaqas minu syai'an terus fa in kana ladzi alil haqqu safihan aw dhaifan aw la yastati yumilahu wa fal yumlil wa yumlil. Iku pangeran oleh nyindir cek apike. Nak wong sing ngutangi iku rondok goblok utawa pinter. Jadi mulai dhisik iku kadang wong goblok ku sugih. Mulane bingung nang donya. Yang kadang profesor doktor itu kerja ning pabrik. Sing duwe pabrik ora tau sekolah. Kadang ustad iso maca muin, mulang ning yayasan. Lho pendiri yayasane ora iso ngaji. Akeh ta ron. Mergo aku takok iku fenomena apa? Ya fenomena warahmati wasiat. Akhirnya wong bodoh iso mimpin wong pinter. Yang sama comuin mulang ning yayasan, mau anak buah, ketuaan dia tau ngaji, mimpin ning mesok ngarep direktur, sini sama comuin, Ustad, ayo maju ke depan, aduh, ada uang tenan, amit tenan, peneliti ngono, doktor, profesor, neng pabrik, coba carikan obat yang bisa gini-gini. Carikan yang harganya murah tapi barangnya ada di Indonesia. Sing ngono iku ora tau sekolah sing ngarep. Profesor siap. Ini siap tok digaji. Wis pangeran wis donya wis iman wis pangeran wis kabeh kersane pangeran ikhlasno wae. Wis ngono kersane pangeran wis ora usah. Mane sampe wong alim dhisik ono duwe siir. Siire ku rodok kacau, tapi kok apal siire. Mergo yo mangkel, aku mek siire ku mangkel. Ya mangkel kan, karena si Eriku bully manusia, tapi ya gitu kan. Hadzal ladzi hayyaral anama qatibatan hadzal ladzi hayyaral anama qatibatan wa sayyaral alimaz zindiqa. Ngene awal iki. Kam akilin ayat madzhabu. Ada yang ditulis kam alimin, tapi kita baca yang kam akilin. Kam akilin ayat madzhabu. Kam jahilin talqahumar suko hadzal ladzi khayyaral anama qatibatan wa sayyaral alimal dikhri rozintika. Mulane aku mbek syair iki ra setuju sing bet separuh terakhir. Rodok kacau. Kam akilin ayat madzhabu, banyak pakar ekonomi. Tapi akhirnya saking bingungnya madzhab ekonominya itu akhirnya ra pinter-pinter. Saya di Kudus itu kerja apa ya? Ndelok retail.
Wah, kayaknya prospek. Bareng dihitung meneh. Modalnya dari mana? Ora sida kerja. Mikir no, kalau Kudus kota kretek, wah berarti harus jualan rokok. Bareng dihitung meneh, perizinannya susah, nggak sida meneh. Sementara wong bodoh kerja wae. Ngerti-ngerti suge. Mulane kam akilin ayat madzahibu. Banyak orang punya akal cerdas, punya rumus besar tapi ribet. Kayak kiai pinter, biar pinter, itu mesti berkah rapati pinter. Kiai terlalu pinter. Wah kalau orang Kudus, nyai di Kudus harus gini metodenya. Kulturnya orang Kudus begini, jadi saya harus begini. Tren milenial begini, saya harus begini. Ribet. Saking banyaknya teori akhirnya belum melangkah nyai. Ono sing hafal tahlil penting muka mlaku. Bar tahlil iki, bar tahlil untuk berkat sesuk ono mati berkat meneh, bariku ono wong kawin berkat meneh. Ngerti-ngerti ya dadi kiai tenan. Sing iki jek ngapal iku eksperimen. Wong bodho ngono ning bab mergawe. Anane kancing adol kancing, anane sarong ya adol. Ngerti-ngerti sing bodho gak. Wong sing pinter kan gak. Saya bisnis apa ya? Bareng didelok sarong prospek, bareng mikir. Tapi kan orang beli sarong itu setahun 2 kali. Susu akhirnya rasido. Itu jenis kam akilin ayat madzaibu kam jahilin talqahu marzuqa. Terus hadzal ladzi khayyarul anama qatibatan. Fenomena ini itu yang membingungkan semuanya. Jajal sampean profesor doktor tata negara. Kadang dipimpin presiden sing sekolah ini fakultas kehutanan. Nak pengiran sing ngersakno ki apa sih? Nes. Kadang ngatur ya. Kan kula nu didhawuhi Mbah Mun, didhawuhi bapak nak ngandani ngene tok. Ha nak ngiyai ra usah tenanan, sing tenanan ku ikhlase. Maksudnya mulang wis mulang ae ra usah bayangno terus kowe loyal samine wis ra mulang wis mulang. Gelo. Wis biasa sing tenanan itu ikhlas mulangi biasa mesti biasa mulang ya mulang ora usah memaksakan paham memaksakan ya malah kaku hati wis kakek diamuk bojo kon paham selamat tok wis apik wis hidayah tuh pangeran sampean delok kados Amerika Inggris Eropa kayak apa lu komunitas muslim dia kuat masjid dia kuat teng Jerman kayak apa diskusi Islam nggih kuat dari gak ada masjid menjadi ada agak pangeran mboten saged ngelola Islam ning daerah non muslim ning desa-desa ya padha wong do kedonyan ngono niku Islam yo mlaku musolane mok loro penceng kiai niku ya kula nate penelitian ono kiai nyun sewu dagangane dagangan kawuk sliro niku carane kudus wis ra masuk orang ora dadi kiai kiai tak takoki bareng wis dadi kiai nang desa ya mergain, jenengan kok mergain ngono. Kula nggih ngerti, Gus. Kula nate mondok pedotan jenengan. Mondok 2 tahun. Ku ya krungu-krungu kabar ngono iku jare harap. Tapi kula niku sebuti malih mergae kula niki. Ya tetep nyai. Mulane bapak kula nu sering wasiat teng kula, kan nek nyai aja nganggo standar ideal. Sing ideal ben Kanjeng Nabi wae. Kowe tetep kiai wae. Ya sing ngene-ngene wae. Maksudnya sing maksum sing sempurna ben Kanjeng Nabi, ora usah melok. Karena enggak gampang. Makanya saya dari mengenang khasih Sidin Ali itu ada wiridan yang harus dibaca 9. Iku Ali maca mok 9, 8. Nak Nabi maca 8 dhek pitu takoki. Kena apa kok ngoten? Adaban ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kadang-kadang ulama malah jarak ben sing sempurna ben Kanjeng. Lha sing sering diajar Mbah Mun, wong berbakas kitab-kitab tirakat. Iku kitabe wali, wong kowe ora. Wali. Soale wong kudu turune sithik mangane sithik iku bakasan wali. Lah nek ora wali mangan sithik turu sithik muk kurut tok tetep ora wali. Jadi bangun takoki lho sesine mukabab kabeh sing tau ngaji bangun mesti anggere ngaji bab wali mesti ditutup tapi iku wali wong kowe ora wali. Ora terikat tadi wong nek ora kelas ora sama maksa. Tunggal wayah ku sunah Rasul. Mulane iki kesunatan wayah. Sing diwayah Nabi ku bangga dul. Sapa sing ra bangga di mantu Kanjeng Nabi. Lah di mantu raimu ku bangga tau. Mbok ya wong ngilo. Sama tak cerita di Juwairiyah ku garwane Nabi. Banil Musthalib ku wong paling gedeng Kanjeng Nabi. Singkat cerita perang ya.
Orang-orang sahabat sing ditawan Bani Mustalik nggih kathah, Bani Mustalik ditawan Kanjeng Nabi nggih kuatah. Mulane niku cakap perang. Singkat cerita itu terus Nabi nikah kalian Juwairiyah. Juwairiyah itu Sayyidatu Bani Mustalik. Niku ya terus wong dibebasno kabeh. Azharu Rasulillah saiki sak kampung Bani Mustalik wis minangka bisane Nabi, culno iku mono bisane Nabi. Kan agak pamane Juwairiyah mbok misanane mbok mindoane. Sing wong Bani Mustalik saiki Nabi sebisan kita diculno kabeh. Mulane Nabi enggak ada perempuan sebarokah Juwairiyah. Abi Sufyan koyo apa mangkel ning Kanjeng Nabi. Tapi Nabi garwa Umi Habibah. Bangga. Kok Nabi ku ganteng, pengaruhe gede, pinter. Sing dadi pire seneng, dadi mertuane seneng, dadi garwane ya seneng. Saiki kowe. Maksudku ya wis ta, lah nek kowe misale ben wae wae siap nampa piring, gelas, mangkok. Dong. Gak apa-apa tiru ya tiru, tapi ya siap nampa piring, gelas, mangkok dan kawan-kawan. Ya siapno tim-tim dokter emergency. Namno pas kena rai ya. Namno pas kena rai. Terus ambulan ya siapno nak menawa pas badokmu terus pingsan. Barang ra padha kok di. Malah nak bapak nasihati kula iku. Kowe niru Nabi ku niru sing standar manusa biasa. Aja niru maksume. Nabi ku beda. Mulane terus kitab-kitab fikih ana bab khosais napa? Khosais itu sifat-sifat khususnya Nabi. Ana wilayah sing justru nyuwun sewu anut Nabi ku gak pas. Tak beri contoh tapi aja salah paham. Goblok kena salah paham. Ya goblok ya dosa. Abu Bakar ya nate mimpin normal ya. Terus beliau tuh tersinggung sama seseorang yang menyinggung memang. Wah tersinggungnya Abu Bakar nyuwun sewu wong Arab nak tersinggung kan terus marah besar. Nah, wong Jawa ape marah piye wong bakarane kangkung. Pecel. Wis ra iso, darahe ape naik kan mesti ampun tok to ya materine kan ote-ote kangkung apa nah terong maksimal darah tingginya mesti piro lho. Lah wong Arab paling sabar udarane iku daging. Waduh, wis pancen beda saka makanan wis. Kula sering lho roh Kiai Jawa marah. Wis lagi rong sithik wis. Gue awake ra kuat bos. Singkat cerita Abu Bakar itu dibikin marah sama seseorang. Marah betul, wajahnya tuh kemerah-merahan. Si loyalis Abu Bakar, cara saya pas pamprese, beliau sudah khalifah. Idzan ya, kalau engkau memberi izin orang itu tak bunuh karena menyakiti hati Anda. Orang Arab. Kalau engkau memberi izin orang itu tak bunuh, sebagaimana membunuh orang yang bikin Nabi marah. Abu Bakar tuh fakaan nawa subba ala wajhi ma'un bar itu siapa ini riwayatun Nasai. Kebetulan bora kitab Sunan Nasai soalnya tak terang kok golek dhewe. Mbok pojok di ora ora pokoke golek-golek ngono. Fakaan nama subba ala wajhi ma'un bar. Ketika ada seseorang loyalis, kalau engkau berkenan orang itu mau saya bunuh karena bikin Anda marah. Abu Bakar langsung lerep. Ojo. Laisa dzalika li ahadin ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatnya itu laisa dzalika li ahadin ba'da Rasulillah. Orang yang dibikin marah dan kemudian yang bikin marah murtad atau kafir itu hanya Rasulullah. Aku mau terima Abu Bakar. Maksudnya hukum wong sing mangkel aku ora kaya hukum wong sing mangkel Kanjeng Nabi. Nabi ku maksum, Nabi itu Nabiullah, Khalilullah. Lah saiki iki kadang mirip-mirip kaya Kanjeng Nabi. Wong kok wani aku kualat, kaya Abu Jahal kualat Kanjeng Nabi lho. Kok kono iku piye? Nabi ku mesti hake, Abu Jahal mesti salah. Lah nek mbek tanggamu iso wae sing bener malah tanggamu. Iso wae sing bener malah tanggamu kowe sing salah. Wong ora padha aja dipadak. Wes saiki misale ana wong dhe mantu ngene-ngene iki bangga ta musibah. Pertama dhe mantu kowe ngertakok, "Lek kok dhe mantu iku?" Takdir, Cung. Wis dakar oleh komen iku wis. Lah wis ngono kok polah wayo ya masalah kan. Paling ndak nek suwani wayo ku ukurane tadi mertuamu ibumu bangga. Wis ukuran paling gampang bangga. Ketok orang ngono sing.
Nah ono kok dapur tak. Kulo nate wonten tiyang, Gus jenengan anak resepsi ora tau teko. Nah kowe wayah aku teko. Walah Gus, pengen tekno piring tapi aja. Dari kepengen tekno apa? Piring. Ya eling-eling ya. Jadi masalah anut Nabi ku sahabat lah ya mikir-mikir. Ning bab sing ubudiyah lah anut ya sing adnal kamal. Apa adnal? Misalnya Nabi sholat tahajud itu semalaman. Abu Bakar, Umar ya mau sithik. Bahkan Sayyidina Utsman ngriwayatno hadis, kena salat isya fi jama'atin fa kana ma sholla nisfal lail. Koma nisfal lail. Nang kok jewe wis fi jama'atin fa kana ma koma al-laila kullah. Jadi mulai dimodifikasi. Wis aja ngrasa tahajud ora usah witir. Kowe salat isya fi jama'atin setingkat nisful lail. Engko subuh fi jama'atin padha karo koma al-laila kullah. Iku ya dawuh Kanjeng. Ya wis milih sing iku wae kok malah jajal wiridan suwengi. Ya, wis ora mandi kesel. Loro gak mandi. Lu sing loro gak mandine lho. Ya melok paket-paket hemat di omah sing apa? Ya jamaah isya fi apa salat isya fi jamaatin iku padha karo koma nisfal lail. Lah engko nak subuh fi jamaatin kullal. Ya melok paket iku wae. Mun nak takoki wong bar tahajud setingkat tahajud. Piye Gus ki bengi Twitter setingkat witir. Wah enak kok ngaji aku wis gampang gak habis pokoknya dunia. Terus kalau sering belajar tentang kitab-kitab samawi, kitab-kitab sing diriwayataken beberapa ulama ahli kitab sing pun disahkan kalian ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Niku riyen Nabi Ibrahim niku pertama dadi Khalilur Rahman. Kekasih Allah Khalilur Rahman. Niku mergi piyambake nu tersiksa protes. Terus kadang tiang saya ini butuh protes, man. Tapi protes bukan kita demo. Protes itu tidak harus demo, protes. Ya Allah, dunia ini tidak fair. Engkau yang Tuhan, engkau zat yang begitu penting, engkau zat yang menciptakan langit dan bumi, engkau zat yang memberi rizki, yang bikin air, bikin oksigen, semua kebutuhan manusia, kemudian mereka tidak kenal engkau. Ini tidak fair. Jadi beliau itu tiap malam itu ngumpat. Ini enggak fair dunia ini. Engkau yang begitu penting pencipta langit bumi, engkau begitu penting yang menciptakan air, menciptakan kebutuhan manusia, kemudian mereka tidak kenal engkau. Ini tidak fair. Ini tidak benar. Ya. Jadi sering marah. Karena sampean nggak bisa bayangkan kan, apapun hebatnya presiden atau menteri atau rektor atau kiai itu senang desa nggak dikenali statusnya diundang lek apa yang dilek itu gak keren belas. Karena ya sama kan, misalnya Habib Soleh Alatos, muridnya Said Umar punya Mbah Mun, terus nang desa diundang pening dilek itu kan gak keren belas. Awal dari keren tetap dikenal. Nah kemudian orang itu tidak kenal Allah. Makanya terus beliau sujud berkali-kali, ya Allah, sama siapa munajatnya beliau? Innahu la yahzununi alla ara ahadan fil ardi ya'buduka ghairi. Jadi cara kiai sarang namanya ini innahu saat temne kelakuan la yahzunu yektene nyusano ni ing ingsun, nyusano banget karena pakai lam taukid. Innahu saat temne kelakuan la yahzunu yektene nyusano banget ni ing ingsun. Apa sing nyusano an? Apa sedene kelakuan la ora ningali ingsun fil ardi ing dalam bumi. Ahad dan ing wong suci ya'budu kang nyembah sapa ahad ka ing panjenengan wiri saliyane ingsun. Ya Allah, sungguh saya sangat susah. Karena engkau zat yang begitu penting, kemudian yang tahu kalau engkau Tuhan itu hanya saya. Sampai ngenes gak? Misalnya ada orang melihat saya itu Umar Hafid, kemudian tidak tahu kalau beliau orang alim. Sampai sebagai muridnya ngenes gak? Ngenes kan? Ada orang memperlakukan Mbah Mun tidak tahu kalau beliau seorang alim alama. Kita sebagai santrinya ngenes gak? Ngenes. Nah ini Allah yang Tuhan, kemudian orang tidak ada yang memperlakukan dia sebagai Tuhan. Bahkan nyebut saja tidak mau. Itu ketersiksaannya Nabi Ibrahim. Kalau kita kan tersiksa mergo di duwe para payu rabi terus sing wis payu rabi ra iso wayo ya gitu ya. Macam-macam kesulitan. Itu jadi apa jadi wali itu sudah berat karena orientasinya agak tentang Allah tapi tentang diri sendiri. Ana sing susah proposal ragu ya Mas Angga. Macam-macam. Artinya Nabi Ibrahim itu orang yang benar-benar Khalil Rahman. Beliau tersiksa ini karena dunia dianggap gak fair. Masa Allah zat yang begitu penting kemudian mereka nggak tahu. Maka awal dari nubuah itu apa? Menaukan al-i'lan.
mempermaklumatkan Allah di alam raya ini. Makanya nggak ada nabi kecuali memaklumatkan diri. Saya dulu awal-awal Habib Soleh mau nyai saya bilang, orang alim itu harus ngaku kalau alim. Habib juga harus ngaku kalau Habib. Yang orang miskin tidak usah ngaku, sudah konangan. Wong elek ora usah ngaku wis kata ora elek. Sudah. Karena agama ini pertama yang menolong itu memaklumatkan. Sehingga pertama Nabi jadi Nabi dari Gua Hira, pertama apa? Cara saiki nggih kira-kira memaklumatkan. Tapi reso dibahasano jumpa pers. Tapi yang jelas pertama yang dilakukan Nabi setelah di Gua Hira apa? Memaklumatkan diri kalau beliau adalah Nabi. Sehingga dikumpulkan semua, terus beliau memaklumatkan diri kalau saya ini Nabi. Karena nggak ada artinya Allah kalau tidak dimaklumatkan. Makanya di Quran itu kalau menyebut Allah atau menyebut kebenaran selalu dimulai dengan kata fa'lam. Harus dimengertikan. Kita ngerti kemudian mengertikan ke orang lain. Makanya saya sering dulu bilang ke Habib Soleh, nggak boleh orang soleh menyembunyikan diri. Karena nanti kalau orang-orang soleh menyembunyikan diri, sing zuhara ala wajhil ardi adalah sesuatu yang nggak benar. Coba misalnya gini, orang bisa terhibur lewat dangdutan, terhibur lewat maksiat. Sementara orang nggak bisa terhibur lewat thala al-badru alaina, asyraqal qanub dihaja dan sebagainya. Maka orang-orang soleh adalah orang yang bisa memaklumatkan Allah, memaklumatkan Rasulullah, memaklumatkan Quran, dan supaya itu diterima. Karena awal dari orang terima itu tahu dulu. Nah ini tahu saja ndak. Makanya Nabi Ibrahim susah, ya Allah, engkau zat yang begitu penting kemudian tidak diketahui. Ini apa-apaan, enggak fair. Akhirnya Nabi Ibrahim diangkat sebagai Khalilur Rahman untuk menaukan atau untuk memaklumatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sebelum itu beliau dihibur. Diterbangkan ke langit, ke alam malakut. Kamu susah ya, kenapa susah? Karena zat sementing engkau kemudian tidak ada yang menyembah. Terus dijak ke alam malakut. Ditunjukkan sekian juta malaikat, sekian ribu malaikat, semuanya membaca tasbih takbir. Ibrahim senang. Oh ternyata yang senang jenengan banyak. Ya coba kalau kita punya kiai kayak Mbah Mun, semakin yang senang banyak kan semakin kita senang. Kalau nggak ada yang tahu kan kita tersiksa. Makanya ini penting sekali ya. Jadi pertama agama ini seperti ini tuh barokahnya dingertikan, dimaklumatkan. Saya ini orang yang fumul itu menutup diri betul, kecuali bab ngaji. Saya kalau ngaji terbuka. Sampai saya tidak tahu apa ada yang streaming, apa direkam, saya tidak tahu. Pokoknya saya satu-satunya saya mau terbuka itu pas ngaji. Dan saya pede karena dulu ngaji saya benar. Saya tanya Mas Akom, sebetulnya kalau sampean mau mulang terbuka bagus. Potensinya dua, konangan alimnya atau konangan. Ya resiko terbuka kan itu kok. Konangan alimnya. Nah daripada potensi yang kedua terus nggak mau ngajar ya humul. Syaratnya wali itu humul. Oh, humul itu nggak menampakkan. Memangnya mau menampakkan apa kalau nggak bisa apa-apa kan? Jadi saya tidak tahu itu humul apa bagian dari pengamanan diri. Apa mas? Apa? Jaga image. Jadi Nabi itu pertama yang dilakukan apa? Memaklumatkan kalau Allah itu Tuhan. Jadi ciri utama orang soleh itu kalau kebenaran tidak mendominasi bumi ini. Jadi ciri utama orang soleh itu seperti itu. Makanya kenapa saya milih manhaj. Tentu Habib Soleh tidak harus niru saya karena antar orang alim tidak boleh saling mengikuti. Tapi juga seterusnya nggak boleh saling ganggu. Saya itu ngaji di mana-mana itu guyon. Karena bapak saya suka guyon, Mbak Mun suka guyon. Alasannya bapak dulu sederhana. Orang sudah nyari hiburan dengan maksiat. Sehingga agama ini harus membawa keceriaan sosial, membawa keceriaan hati. Karena Allah ngendikan kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrah. Orang itu harus senang dengan kebaikan. Orang happy dengan tolal badru alaina, happy dengan manaqibul akhyar, dengan fadhailul akhyar. Karena orang di sana sudah senangnya itu kalau ada maksiat. Nah sekarang agama dibawa orang-orang yang tidak menyenangkan juga. Ngaji teko wis merengut. Ada muridnya salah duduk marah. Salah posisi meja marah. Lalu orang-orang kan mikirnya kan daripada ngaji dimarahin terus mendingan ndak kan itu. Makanya Nabi itu paling marah itu kalau satu kebaikan jadi problem. Mu'ad bin Jabal itu pernah ngimami lama sekali. Dan yang makmum itu akhirnya mufarokoh. Dulu belum ditemukan fikih, tapi orang ini sudah berani mufarokoh.
Jadi ini termasuk mujtahid sebelum sebelum tahu Fathul Mu'in, tahu Wahab, dia sudah berani mufaraqah. Jadi sudah luar biasa. Karena bangsa ibadah yang agak-agak ngawur itu tanpa diajarin sudah do pinter sendiri. Dia mufaraqah. Ketika dia mufaraqah, komentarnya Mu'ad, dia munafik. Salat belum selesai kok mufaraqah. Singkat cerita Mu'ad melaporkan itu ke Rasulullah. Si tukang penggembala ini juga melaporkan ini ke Rasulullah. Tapi apa kata Rasulullah? Yang Rasulullah itu yang bela, malah bela yang penggembala tadi. Afattanun anta ya Mu'ad. Kamu itu tukang fitnah. Agama ini kalau kamu model begitu orang lari. Basyiru wala tunafiru, yassiru wala tu'asir. Padahal ini baca Quran panjang. Harusnya akan ibadah. Tapi karena ini menjadi problem sosial, orang menjadi tidak nyaman jamaah, itu sudah disalahkan Nabi. Karena tadi, kalau agama ini jadi problem, maka masalah besar. Makanya sifat dasar Rasulullah itu apa? Khofiful ma'unah, biayanya murah. Makanya saya ngaji di mana-mana ya suka seperti ini. Mejanya nggak jelas, pengunjungnya juga nggak jelas. Semakin kacau, semakin baik kira-kira. Nah, ini pengunjungnya juga seperti ini kan. Nanti sampean yang pidato, jadi tak beri hak gue jelek saya ini namanya aqomaddin. Kalau faman taroka fakot. Jadi pilihannya kalau gak aqomaddin ya ada medin. Jadi kenapa banyak kiai yang ceria? Karena tadi satu-satunya cara kita menandingi hegemoni maksiat adalah pembawa taat itu ceria. Karena orang itu mesti mencari kebahagiaan. Sebab itu para nabi itu mengajarkan agama ini dengan cara yang bahagia. Misalnya mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Nabi tidak ngendikan gini, mangqala la ilaha illallah terus salatnya benar, puasanya benar, belajarnya benar, jadi kiainya benar. Wah itu kalau itu panjang sekali, banyak yang nggak masuk surga. Sementara kubu yang lain kampanye sudah tenang bersama bapaknya di surga. Lah kita kampanyenya konsolat mesti ditompo. Poso ora mesti ditompo. Wis repot, syaratnya ditompo ikhlas wangel. Kuwi ora bakal iso. Berarti maknane kan ora bakal mlebu swarga. Akhire wong kan mikir, wis salat tetep ra swarga, poso tetep ra swarga. Mendingan ra salat. Jadi kita ini kan bersaing sama kampanyaku sebelah gitu. Makanya saya milih manhaj pokoknya Islam apik. Tapi bukan berarti saya menyepelekan aturan-aturan dalam sholat, karena yang kampanye itu sudah banyak. Biasanya kiai-kiai sing kereng kampanye tentang sing kereng-kereng. Itu saya manfaatkan ya sudah, itu bagian jenengan. Jadi orang itu harus mikir. Agama Kristen itu diterima di Eropa di mana-mana. Di antara sebabnya adalah karena orang dijamin masuk surga. Orang mau kayak apa faseknya tetap kalau mati bersama. Kita enggak. Sudah kiai, sudah mulang terus masih didoain. Semoga amal baiknya diterima, amal buruknya masih ngebar apa? Dan itu santri saya nanti kalau ziarah saya tuh ya Allah ampuni Gus Ba ampuni. Itu kan ngeyak orang itu maksudnya. Maksudnya bukan, makanya saya pernah ketemu orang yang berfaham Wahabi. Dia nuduh kalau orang doa ke mayit itu minta sama mayit. Mayit saya bilang, saya saja yang jadi mayitnya nggak siap. Kok bisa? Doanya itu doa ngeper. Masa sama gurunya bilang gini, Allahumma ingkana muhsinan fazid fi ihsani wa ingkana musian. Masa gurunya ditaklek? Jadi dia tidak yakin betul kalau gurunya muhsin. Masih ditaklek, jika guru saya baik maka gini ya Allah, jika guru saya buruk maka gini. Terus saya tuh gak pernah doain Mbah Mun gitu, anggap gak sopan. Jadi kalau saya berdoa ya Allah jenengan izzihi apa ya, jenengan balas lah, izzihi anna anil muslimina khairan katsira wa antal ghafurur rahim wa anta gitu. Saya gak tega muni wa ingkana musianan. Jadi kayak ada sopan deh. Lo kalau aku yang mati sapi lagi. Balik malam. Ingkana musia. Malah ada terusannya bahwa kadalik. Jadi makanya mereka kan sering pakai dalil. Andai kan tradisi itu benar, maka yang paling pertama melakukan itu sahabat. Selalu mereka berargumentasi kalau itu tradisi yang benar, maka pertama yang melakukan itu sahabat.
Ya nggak mungkin sahabat masa bilang ke Nabi ingkana, ingkana. Bisa kafir berat kan? Masa kesolehannya, loh andai kan Abdul Qadir wafat di mana ini ngomongin? Beduk. Beduk. Saya tidak akan berdoa seperti itu. Oh bisa marah Abdul Qadir Jailani. Masa kesalahan beliau di ingkana, musinan. Sama ingkana, musinan. Jadi orang tuh harus mikir. Jadi saya dengan bukan berarti Gus Bak Bid'ah menciptakan doa baru. Ini bukan urusan menciptakan. Orang yang punya sopan spontan seperti itu. Ini bukan urusan modifikasi doa Anda. Makanya kenapa para nabi itu tidak disolati dengan cara seperti itu. Langsung assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Abu Bakrin, assalamualaikum ya Umar. Enggak mungkin kita mengatakan ya Abu Bakrin, ya Allah, ingkana. Masa Abu Bakar di ingkana? Kalau dia, bukan kalau beliau ashabu Rasulillah, pasti orang Sayyid itu zuriyatu Rasulillah, pasti al-tahirin al-mutahhari. Guru-guru kita ini guru-guru kita. Jadi tolong doa itu. Nah, kalau terpaksa doa wa ingkana musian, anggap saja hafalnya hanya itu, tapi jangan dijiwai, apa? Jangan apa? Dijiwai. Kalau ditanya, "Lho Gus ini orang soleh kok doanya wa ingkana musian?" Itu kan guru jenengan, apalku ikut tok. Tapi ora usah dimaknani, apa? Karena sekali dimaknani nanti kan. Jadi ini urusan etika, urusan rasa. Saya teruskan ya, karena jadi saya mohon sekali, apa-apa itu ada aturannya. Ada aturannya. Ya tentu kita ikut masal saja. Semua selain Nabi, selain para wali kita nggak apa-apa. Doa wa ingkana musinan, ingkana musian. Tapi di hati kita sebetulnya ketika mengatakan ingkana musian itu coro Jawa hanya rapalan. Rapalan itu ya sudah ngomong saja, tapi nggak usah apa? Nggak usah dijiwai ya. Yang dijiwai kita adalah sifat ghafurnya Allah. Bukan status mayitnya, tapi sifat ghafurnya Allah. Karena kata musik itu kan nggak nyaman. Makanya Nabi itu hebatnya Nabi, ya tentu karena bentukan Allah Subhanahu wa taala. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Itu kalau nyifati tentang keburukan orang mukmin itu diikutkan sifat ghafurnya Allah. Jadi misalnya gini, kalimatnya liyukaffirallahu anhum aswa'al ladzi amil. Atau sebagian ayat misalnya wa yukaffiru anhum sayiatihim. Jadi sebetulnya kalau terpaksa mengatakan orang itu buruk, itu sebenarnya dari Allah dulu kita mengatakan Allah itu zat saking baiknya itu mengampuni salahnya seseorang. Jadi nyifati Allah dulu, Allah saking baiknya itu mengampuni salahnya orang-orang baik. Karena orang-orang baik juga manusia, Ustadz juga. Tapi lebih ke nyifati ke Allahnya. Kalau kita kan enggak, lebih tertarik nyifati mayitnya. Sehingga kita di hati itu mayit kira tak jalan sepuro tuntas kayak gitu. Jadi, kalau di Quran tidak seperti itu. Jadi kita lebih mensifati Allah itu ghafur, afuwun karim. Makanya seperti doa-doa kita kalau Ramadan begini, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa, baru bakas fa'fu anna. Jadi ada aturannya. Meskipun ilmu ini agak jelimet, tapi bagi ahlinya ini ma'ruf. Kalau sama nggak paham berarti nggak ahlinya. Jadi ilmu ini agak jelimet, tapi ma'ruf. Nah, sehingga Rasulullah kalau kita meyakini syafaatul Rasulullah SAW itu cara berpikir harus kita balik. Misalnya begini, wong Islam nakale ngono, penggaweane maksiat kok disyafaati Kanjeng Nabi kurang penggawean. Caranya berpikir jangan gitu. Kalau gitu kayak mari mangkal, wong nakale ngono kok untuk syafaati Kanjeng. Tapi cara berpikir gini, syafaatul Rasulullah itu wasi'ah, luas sekali. Syafaatul Rasulullah ghairu munhasirah, tidak terbatas. Syafaatul Rasulillah itu lebih sakti ketimbang dosanya umatnya. Semua ulama dulu kalau nyifati Allah juga gitu. Allahumma misalnya, maghfiratuka awsa'u min dzunubina. Ya, yang misalnya yang pakai mutakalim ya Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubi wa rahmatuka arja inti min amali. Jadi jangan kitanya dulu. Kalau kitanya dulu kan nyifati kita dosa banyak. Itu sama ndak usah ngaku sudah tahu semua. Tapi nyifati pertamanya apa? Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubi wa rahmatuka arja inti min. Sehingga dari nyifati maghfiratullah yang wasi'ah, yang tidak terbatas, kemudian kita sah mengatakan bahwa ahlul maksiat pun
mungkin atau berhak dapat ampunan. Sama. Syafa'atu Rasulillah itu ghairu munhasirah. Syafa'atu Rasulillah itu wasi'ah. Sehingga salah riwayat syafa'ati li ahlil kabair min ummah. Itu bukan menyangkut melegalkan kabirah. Bukan menyangkut mengesahkan orang Islam dosa besar. Karena nanti dapat syafaatnya Rasul. Cara berpikir jangan gitu. Nanti kamu mentasjek memberanikan orang melakukan maksiat berdasar iktimat syafaati Rasulillah. Itu jangan gitu cara berpikir dibalik apa? Syafa'atu Rasulullah awsa'u wa awsa'. Sangat lu. Sehingga saking luasnya sampai yang tukang maksiat saja kebagian. Sama rahmatnya Allah Ta'ala itu wasi'ah. Rizkinya Allah ya wasi. Sampai wong nganggur ya iso mangan ngono. Nah begitu juga rahmatnya Allah Ta'ala itu wasi'ah. Sampai wong sing sumpek utange akeh ya iso guyu ngono. Lah iya. Tapi kalau dibalik, misalnya saya diprotes kiai, saya pernah juga diprotes. Gus umat kok mbok latih guyu, padahal mereka maksiate akeh, utangnya akeh gini-gini. Karena kamu menyifati orangnya. Kalau menyifati orang ini sampean guyu haram. Utang jatuh tempo, sampean gak mikir dosa ndak? Dosa. Jadi kiai muridnya goblok kok kiai ini kurang tahajud itu dosa. Jadi kiai kok muridnya goblok tenang wae. Sementing untuk sowanan itu amatir ya gitu. Mestinya cara berpikir dibalik. Rahmatullah wasi'ah. Rizkuhu ya wasi', fadluhu wasi'. Sampai wong sumpek wae iso guyu. Sehingga kita ini sudah objek. Loh, kita ini tidak subjek. Di alam raya ini kita tidak subjek, tapi apa? Objek. Makanya saya berkali-kali mengatakan, mbok kayak apa sumpeknya kita, tetap wong iso guyu. Karena apa? Allah mensifati dirinya wa annahu wa adhaka wa abka. Allah itu adhaka, zat yang memberi orang iso guyu. Wa abka lan zat sing maring wong iso nangis. Karena sifatnya Allah Ta'ala pasti nafidah. Sifatnya Allah Ta'ala pasti terjadi. Dan kita objek. Makanya wong sumpek utange akeh, bojo ora percaya, tangga ora percaya, nak guyu banter-banter. Karena Allah ku adhaka, zat sing maringi guyu. Wa abka. Sudah presiden, sudah gubernur, sudah menteri. Nak Allah kepengin nangis no yo nangis. Coba ngeluhnya apa kalau misalnya jenengan seorang mantan presiden atau mantan gubernur. Kadang anak calonan RT mbok menang bunda ya. Ngeluhnya apa orang alim misalnya, alim alama, anaknya mau jadi jurumiyah iso. Susah. Kaya raya anaknya jadi pasien, susah. Allah punya cara untuk abegah, untuk bikin orang nangis. Nah karena kita ini objek, pasti sesumpuk apapun orang yang bisa tertawa, ya bisa nangis. Makanya banyak ulama yang nggak terlalu serius mikir agama ini. Bukan karena dablek, enggak. Karena Allah mensifati dirinya Al-Hadi, yang memberi petunjuk. Kita gak ditunggoni Kanjeng Nabi, gak ditunggoni Wali Songo, gak ditunggoni para Alawiyin yang dulu, gak ditunggoni Habib-Habib yang kayak Said Abdul Al-Haddad. Tapi karena Allah itu Al-Hadi, yang memberi petunjuk. Dan sifatnya Allah Ta'ala la bidda wa ayat takuna nafidah. Sifatnya Allah pasti nafidah. Amerika kayak apa liberalnya. Sekarang trennya juga banyak yang masuk Islam. Kampung-kampung pedalaman gak ada kiainya, cukup mudin. Kadang yang membawa agama itu orang yang ke situ mau nyari kayu. Orang yang di pedalaman Kalimantan, Sulawesi itu pertama itu nyari kayu. Tapi bawaan hidayat, lama-lama bikin masjid. Saya pernah di Korea, ke sana orang nyari uang. Niatnya juga nyari uang. Tapi akhirnya tersiksa kalau enggak bikin masjid. Karena apa? Karena Allah itu Al-Hadi, zat yang memberi petunjuk. Nah kamu tidak usah khawatir. Agama ini pasti jalan ila yaumil qiyamah. Karena Allah Al-Hadi. Sama. Mbok kamu umat mbok weden-wedeni kowe ku amalan ora mesti ditampa. Nek ora ditampa mlebu neraka. Ngono mulai ngaji ya tenang ae. Tenang santai. Bahkan kadang bilang gini, Pak Yai tadi gak bener. Masa ngecap orang mlebu neraka. Kita yang masyarakatnya gak tahu pintunya. Pak kayaknya tahu pintunya. Karena orang itu punya cara. Loh ya betul. Orang Bedui itu kalau ngaji sama Nabi itu lebih unik timbang yang soleh, timbang yang pinter. Sehingga banyak ilmu itu ditemukan dari orang Bedui. Karena cara berpikir itu aneh. Kalau orang soleh, orang waras kan berpikirnya ada aneh, standar. Jadi orang Bedui itu aneh. Pernah suatu saat Rasulullah itu khutbah cerita kiamat. Wah dahsyatnya kiamat kayak apa? Semua orang diam nangis semua. Orang Bedui enggak, lebih cerdas.
Ini Nabi itu ada cerita kiamat kok udah ada tanggalnya ini gimana? Orang nangis semua karena dahsyatnya kiamat kayak gitu. Bumi dihancurkan wus. Kan terus sudah nangis dewi-dewi. Ya ono sing nangis pabrik banyune macam-macam ya. Ini kalau kiamat gimana ini perjalanan air kemasan saya kan orang mikir dewi-dewi gitu. Tapi ini enggak. Orang butuh cara berpikir tuh enggak. Malah ya Rasulullah mata sa'ah. Engkau itu cerita kiamat tapi enggak jelas tanggalnya. Kalau cerita kiamat ya harus jelas dong kapannya. Jadi unik. Jadi cara berpikir sahabat kaget semua loh. Kaget. Karena gak kepikiran. Nabi A'radu anhu, A'radu itu mengabaikan. Banyak sahabat yang menganalisis lam yasma'kan. Nabi memang gak dengar sehingga mengabaikan. Ada yang analisis lagi sami'a wa kariha. Sebenarnya Nabi dengar cuma gak berkenan karena tengah-tengahnya khutbah kok tanya. Tapi si Arabi ini cerdas. Masuk akal kan? Misalnya mau pilihan presiden, orang mesti tanya kapan kan gitu. Ya kan? Mau ganti presiden atau ganti bupati, takarannya orang kan kapan? Kayak Mas Akom jadi wali ndak? Pertanyaannya kan kapan? Kalau jatuhnya kan sudah ya. Sehingga tanya, mata sa'ah ya Rasulullah. Lama-lama Nabi diangen-angen, bener juga orang ini. Saya cerita kiamat kok gak jelas kapannya. Ini Nabi menjawab. Tapi karena Nabi orang-orang yang sangat pinter, tanya balik. Ma'atattalah. Lalu kalau kamu berani tanya kiamat kapan, saya tanya balik. Ya persiapan kamu apa? Jawabnya santai saja. Fawwah ma'atattalah kabira sholatin wala siyamin walakinni uhibbuka ya Rasulullah. Saya nggak menyediakan apa-apa, sholat saya biasa aja, maksudnya standar. Ya kira-kira 5 waktu pas. Ya jenis saya lah kira-kira. Wala kabira siyamin, dan saya puasa ya standar saja pas. Walakinni uhibbuka ya Rasulullah. Tetapi saya mencintai engkau ya Rasulullah. Jawabannya Nabi apa? Almar'u ma'aman ahabba. Sebagian riwayat anta ma'aman ahbabta. Jadi hadis itu populer tuh barokahnya wong desa tadi. Andai kan dia punya etika maka sowan dulu tanya 4 mata. Itu jadi hadis ahadi. Tapi barokahnya dia selonong di depan umum. Zaman Nabi khutbah itu jadi hadis mutawatir. Jadi kadang barang baik itu barokahnya orang yang enggak baik. Maksudnya suul adab. Tanya gitu kan soal, tapi itu barokah. Akhirnya hadis itu mutawatir karena didengar ribuan sahabat yang mendengarkan khutbahnya Rasulullah. Tapi kalau hadis itu satu-satu kan, khassani bidzalika Rasulullah, khassani bidzalika Rasul, itu nanti jadi hadis ahadi yang kualitasnya jauh di bawah hadis mutawatir. Jadi barokahnya orang soal adab ya ada. Karena Allah yang mendesain ini. Akhirnya kata sahabat, kata Anas bin Malik, mereka itu mangkelnya bukan main sama Arabi tadi karena tanya nggak sopan sama Rasulullah. Tapi setelah Nabi jawab almar'u ma'aman habba fama farihu bi syai'in farahum bidzalika batal. Mereka tidak pernah senang dengan hadisnya Nabi sesenang riwayat almar'u ma'aman habba. Barokahnya Arabi. Makanya saya sebagai kiai ini bedui saya tak pertahankan ila yaumil qiyamah. Karena umat ini pernah terbarokai oleh orang apa? Bedui. Barokai suladab tadi. Jadi mohon ini supaya majelis ini kan majlisul iltorti Rasulullah coba terlatihlah mengatakan Allah itu subjek, Allah itu al-fa'ilul mukhtar, Allah itu al-fa'ilul mukhtar, Allah itu yang menentukan alam ini. Dan Allah mensifati dirinya wa annahu wa adhaka wa abka. Allah itu zat yang memberi orang itu bisa tertawa. Dan Allah juga yang memberikan orang itu bisa menangis. Mau kayak apa kamu neror umat, wah amal nggak mesti diterima gini-gini. Ternyata neng majelis nangis sih, mulai guyu. Kadang guyu-guyunya ngenyak tenang nih. Daripada apa ya agak-agak produk orang yang dohirnya beda dengan batinnya, nggak perlu distatuskan seperti itu. Ya sudah biasa saja. Jadi, nah. Fi muqaddimihim, imam besar dalam manhaj ini namanya Abul Hasan apa? Asyadili. Abul Hasan Asyadili itu kalau ada orang tanya gini, Beb saya ini susah, sholat saya tidak mesti diterima Allah gini-gini, marah. Enggak usah. Kafa bika jazaan an radiyaka laka ahlan. Sudah kamu ditakdir pernah sujud itu sudah keren. Saya itu andaikan dapat kabar dari malaikat bahwa sholat kamu tidak diterima, saya tidak susah. Bukan karena sombong. Pernah ditakdir sholat sujud ning Allah itu keren.
Kayak apa malunya kita ketemu Allah kemudian kita di bumi tidak pernah sujud. Makanya cara Abul Hasan Asyadzili kowe ora usah mikir salat ditampa taro ora usah mbok mikir. Kowe ditakdir tau sujud itu hebat. Kafa bika jazaan an radiyaka laka ahla. Cukup kamu mendapat balasan dari Allah, kamu pernah ditakdir sujud. Gak perlu ngaji alim alama, segowo sawi ngalor ngidul jalalain keren. Paling gak malaikat pernah melihat kamu, gue tak kitab kudi. Gak penting paham kamu nih, karena isra bakat paham Mas. Jadi Abul Hasan Asyadzili adalah orang yang, dan itu Al-Hasani ya, dan itu Al-Hasani. Makanya macam-macam kita yang Al-Husaini sudah kita punya Faqih Muqaddam, punya banyak. Di Al-Hasani yang paling populer diantaranya adalah Abul Hasan Asyadzili. Beliau itu kalau ngendikan sesuatu itu positif terus. Termasuk itu ketika ada orang resah sholat saya diterima ndak, kata beliau wis kowe sing support nak ditetir tahu sujud. Saya itu sebetulnya kadang-kadang yang miris, sholatku tompo ta ora, tapi saya sangat sadili. Sangat-sangat sadili. Saya enggak pernah berdoa ya Allah ibadah kami jenengan terima ndak, karena takut kalau doa gitu keterusan itu terus ditompo ora ya. Akhirnya keterusan gitu. Akhirnya ngenes. Masa orang pernah sujud ngenes? Lama-lama gini setan masuk, apa artinya saya sujud ternyata gak diterima. Lu wong kawula kok iskal tentang pernah sujud. Itu kan ibarat gini, kamu ngasih uang sama orang tua kamu, misalnya Habib Soleh ngasih uang Habib Ali, terus apa artinya tak kasih, kemudian beliau tidak terima kasih, itu kan lucu. Terima kasih tidak terima kasih, seorang anak ngasih orang tua itu keren. Makanya saya bangga dengan Habib Soleh ketika beliau mengumrohkan Habib Ali, sudah mendaftarkan haji Habib Ali. Gak usah mikir diterima apa enggak. Wes keren, itu sudah perilaku yang keren, yang hebat. Makanya saya sering tuh pada orang mau cerai tanya saya, Gus saya ini cerai gak, istri saya kurang ajar gini. Gak usah. Wah bojoku lo judes. Uang di bojoku keren, paling gak kowe ra darani jomblo. Oh, diarani duda ora enak. Wes luwe sabar di diarani duda mek diarani bojo judes. Enak bojo judes sik gagah. Di bojo lah. Oh, provokator itu. Jadi kafabika jazaan an radiyaka laka alam, sudah ditetir pernah sujud itu sudah keren. Dulu ulama ala hadan nampak. Ulama dulu cara berpikir seperti itu. Makanya ulama dulu kalau nafsiri wasjud waqtarib sudah pernah sujud. Di Quran enggak pernah ada ayat wasjud san sujudo siro ingkana kada wa kada ing kunta mutayakinan bikobuli sujudi. Kan ada sujud ya sujud saja, enggak usah mikir makbul apa enggak makbul. Sudah kalau sujud pasti waqtarib. Terus saya sebenarnya ya sebagai orang ya kadang wedi. Salatku ditompo ta ora. Tapi kalau keterusan nanti ada was-was yang mengatakan opo artine sholat. Lu tuh kan ngeri seorang hamba sing uripe ning bumine Allah kemudian menyoal pernah sholat hanya karena takut gak diterima. Itu kan geblek banget. Tapi monggo lah kita cerita-cerita Islam, cerita-cerita beragama yang rileks. Kita semua tadi seperti yang dikatakan Kak Densus pernah diswani Mas Sufyan Sauri, juga beliau pernah ngaji. Sebetulnya dalam banyak hal-hal yang keseharian itu lebih prinsip ketimbang ide kita tentang hal-hal besar. Saya beri contoh, Allah itu Tuhan yang Maha Kuasa, yang menguasai alam raya ini. Kadang-kadang menjelaskan dirinya itu hanya alladzi at'amahu min ju'. Saya ini Tuhan yang memberi makan kamu saat Anda lapar, saat kalian lapar. Jadi untuk beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, kepada Allah, kamu yakin yang memberi makan kamu itu Tuhan. Apapun kecewanya Anda terhadap tetangga, terhadap negara, terhadap mertua, terhadap istri, itu kecewa Anda tidak akan mati. Tapi kalau tidak makan itu mati. Sehingga Allah mensifati dirinya kadang pakai keseharian. Alladzi at'amahu min ju'. Tuhan itu siapa? Yang memberi makan kamu ketika lapar. Tapi kamu untuk syukur itu nunggu punya istri cantik, neriman, gampang diatur, membolehkan poligami. Terus 4 istri itu neriman semua, loyal semua. Itu sombong betul. Mau syukur saja kok repotnya seperti itu. Jadi mau syukur ya ada makanan dimakan. Itu kalau ngantuk ya tidur. Ayatnya wa min ayatihi manamukum billaili
Wanahar. Maksud ayat Allah itu tidur. Nah keangkuhan-keangkuhan ini yang menjadikan kita itu jadi repot hidup. Wong untuk syukur kok nunggu tadi. Mertua baik, tetangga baik, istri baik. Apa saja di sekelilingnya harus baik. Nah keinginan berlebihan ini menjadikan kita lupa ada hal-hal yang paling kita butuhkan. Yaitu oksigen. Kita boleh nempat di buminya Allah. Alladzi ja'ala lakumul ardo firasya. Bumi kamu tempati enak. Coba kalau gempa. Apa artinya istri 4 cantik semua kalau pas digoyang apa? Gempa. Apa artinya kamu jabat? Entah apa saja jabatannya. Kalau bumi likuifaksi, habis kamu. Kiai meskipun dai kondang umatnya jutaan, kalau likuifaksi dipanggung.